Jadi hadis itu sebenarnya Mas adalah ingatan kolektif orang tentang Rasulullah. Karena ini adalah ingatan kolektif dan tidak pernah untuk dibukukan, maka ada orang-orang yang akhirnya setelah Islam bertambah luas, maka mereka bilang begini, kan nggak semua orang seperti zaman dulu, ini para sahabat sudah banyak yang wafat juga, ada banyak juga ketika perang dan segala macam. Artinya ingatan kolektif ini harus kemudian kita bukukan, harus kemudian kita tuliskan, kan gitu kan ya. Nah maka beberapa orang diantaranya yang mereka terus kemudian punya niatan kayak gitu, kayak Imam Bukhari, lalu kemudian kayak Imam Muslim dan segala macam. Nah mulailah mereka untuk melalui proses ini. Nah karena mereka tidak langsung bisa ketemu dengan sahabat, karena itu kelangnya lumayan lama Mas, itu kan ratusan tahun ya kelangnya. Artinya satu sama lain nih. Jadi nggak sempat ketemu. Nggak sempat ketemu. Itu salah satu pertanyaan lanjutannya, apakah itu ada konvensinya atau apa? Enggak ya? Maka ada metode untuk mengumpulkan. Contoh kayak gini Mas, misalnya ya. Gimana caranya kita tahu tentang kakek kita? Mas kakeknya masih hidup nggak ketika Mas ada? Masih. Dari kedua sisi. Tapi sekarang udah nggak ada. Iya, dua-duanya udah ada. Gimana cara Mas untuk ngulik tentang kakek itu seperti apa? Dari anaknya, dari ayah. Anaknya. Ya. Biasanya kita nanya, kakek itu sukanya makan apa sih? Oh dia tuh suka banget sama mie misalnya. Itu kalau dia ada mie 3 aja habis dia. Oh gitu ya. Terus apa lagi, ceritain dong. Dia biasa kalau makan mie selalu bilang gini, wah makasih banget udah bawain aku mie. Setiap kali dapat mie dia pasti ngomong begitu. Nah itu adalah ceritanya tuh. Nah imam-imam pengumpul hadis ini nanyain kepada orang-orang, kamu punya sesuatu nggak dari Rasulullah? Lalu kemudian dia bilang, oh iya aku pernah dengar dari bapakku, dan bapakku orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya ini. Lalu kemudian dia bilang, contoh misalnya dari Ibnu Umar dari bapaknya Umar, tentu saja karena Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ibnu Umar dari Umar bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kayak gitu. Jadi artinya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya hidup dengan zaman dengan Rasulullah, bahwasanya bapaknya bilang begini. Tapi tidak selesai sampai di situ, nanti dia datang lagi ke tempat orang lain. Pernah dengar nggak hadis ini? Oh ya, aku pernah dengar ini dari bapakku yang sejaman dengan Umar. Misalnya dari Abu Hurairah, pernah juga bilang begini. Oke, dapat 2 jalur nih. Nanti verifikasinya sampai dengan 10 jalur nih Mas. Emang aturannya begitu? Ada yang bikin sendiri-sendiri. Cuma untuk verifikasi menguatkan lah intinya. Bahwasanya ini kuat banget loh dari Rasulullah. Itulah istilah sahih. Itulah namanya mutawatir. Hadis mutawatir 100% daripada Rasulullah. Nah, nanti dari mutawatir ini, kalau dia sudah yakin 100% dari Rasulullah dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dibuat, maka yang tidak masuk kualifikasi ini dijadiin hadis ahad namanya. Hadis ahad ini selain mutawatir lah gampangnya. Dari hadis ahad baru kebagi 3, sahih, hasan, doif.